Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Emilianus Dani dengan NIM 22115012. Kali ini kita akan mempelajari tentang array multidimensi. Pertama, pengertian dari array. Array adalah variabel yang mampu menyimpan banyak data dalam satu variabel dengan tipe data yang sama. Kemudian array memiliki elemen-elemen yang digunakan untuk menyimpan banyak data. Cara memanggil data array pada elemen tertentu adalah dengan mengakses indeks elemen data tersebut. Indeks array selalu dimulai dari 0. Jadi di sini kita akan langsung berproses pada praktikumnya. Dan ini adalah codingan yang telah saya buat. Jadi kita pertama-tama kita harus memasukkan codingan yang wajib dimasukkan, yaitu include username, using namespace dan seterusnya. Kemudian di situ di int main-nya kita gunakan membuat array 2 dimensi kosong. Kita memasukkan perintah membuat array 2 dimensi kosong, kemudian ada int. Di situ int a2 kemudian 3. Jadi di situ maksudnya itu bahwa 2 baris dan 3 kolom. Karena tadi indeks array dimulai dari 0, maka untuk dua barisnya itu dimulai dari 0, jadi ada 0 dan 1. Dan untuk kolomnya itu ada 3, jadi harus dimulai dari 0, yaitu 0, 1, 2. Karena ada 2 baris dan 3 kolom, jadi di sini kita membutuhkan 6 nilai karena ada 2 baris dan 3 kolom. Jadi yang pertama itu antara baris 0 dan kolom 0, kemudian baris 0 dan kolom 1, kemudian baris 0 dan kolom 2, yang keempat itu baris 1 dan kolom 0, kemudian ada baris 1 dengan kolom 1, dan yang ke-6 itu ada baris 1 dengan kolom 2. Di situ juga kita harus memasukkan nilainya masing-masing untuk setiap baris dan kolomnya. Berikutnya itu kita memberikan inisiasi mencetak isi array. Jadi untuk nilai kita memanggilnya dengan nilai indeks yang pertama itu dari baris 0 dan kolom 0 atau baris 1 kolom 1. Kemudian ada nilai indeks ke 0, 1 atau baris kedua kolom nilai indeks ke baris 0 dan kolom 1. Dan yang ketiga ada baris 0 atau masih baris yang pertama dan kolom yang kedua, dan seterusnya. Ketika sudah memasukkan inisiasinya dan memanggil datanya, kita tinggal mengcompile atau melakukan running pada file tersebut. Nah, ini hasilnya teman-teman, bahwa untuk nilai dari indeks ke baris 0 dengan kolom 0 itu ada 5, kemudian baris yang ke 0 dan kolom pertama itu ada 10, dan seterusnya. Bisa kita lihat di sini. Nah, itu untuk percobaan yang pertama.
pada metode praktikum yang kedua ini setidaknya kita akan melakukan praktikum yang lebih singkat. Jadi di sini yang pertama-tama kita masukkan include username, using namespace, dan kemudian ada int main, lalu ada inisiasi membuat dan mengisi nilai array 2 dimensi. Jadi tidak perlu membuat array dimensi kosong atau tidak perlu membuat masing-masing antara membuat dan mengisi nilai array. Jadi di sini kita bisa satukan antara membuat dan mengisi nilai arraynya. Di sini ada kolom 2 kolom dan 3 baris, 2 baris dan 3 kolom. Jadi di sini ada 2 baris dan 3 kolom, di mana barisnya itu terdiri dari 5, 10 dan 15, dan kolomnya itu terdiri dari 20, 25 dan 30. Jadi di sini kita pada inisiasi yang berikutnya itu kita tinggal memberi perintahnya saja atau memanggil nilai indeksnya seperti yang telah kita lakukan sebelumnya, bahwa kita yang pertama itu kita memanggil nilai indeks yang untuk baris 0, kolom 0 yang bernilai 5, kemudian ada baris 0 dan kolom 1, ada baris 0 kemudian kolom 2, dan seterusnya ada baris 1, kolom 0 dan seterusnya itu. Kemudian kita mengcompile. Sebenarnya hasilnya sama, hanya bagaimana cara kita untuk mempermudah pekerjaan kita dalam melakukan codingan. Nah, ini hasilnya teman-teman, bisa kita lihat dengan seksama bahwa hasilnya masih sama, bahwa indeks untuk baris ke 0, kolom ke 0 itu nilainya masih 5, kemudian baris ke 0, kolom ke 1 itu ada nilainya masih 10 dan seterusnya. Kita lanjut pada percobaan praktikum yang ketiga. Di sini akan lebih singkat lagi karena di sini kita akan menggunakan for. Ya, yang pertama itu tidak lupa kita masukkan include atau codingan dasarnya, itu include username, kemudian using namespace, dan kemudian kita memberikan inisiasi membuat dan mengisi nilai array 2 dimensi seperti yang sebelumnya, bahwa ada 2 baris dan 3 kolom, di mana ada pada barisnya ada 5, 10, 15, dan kolomnya itu ada 20, 25, 30. Nah, di sini yang memberikan perbedaan dari 2 codingan yang sebelumnya, bahwa yang pertama itu kita memasukkan perintah for, kemudian ada for yang pertama itu untuk nilai batas dari baris. Nilai batas dari baris itu karena dia terdiri dari 2 baris dan harus mulai dari 0, maka dia di sini i sama dengan 0 dan batasnya itu kurang dari sama dengan 1 karena dia terdiri dari dua baris saja. Jadi ada 0 dan 1, ada 2. Beda halnya kalau misalnya barisnya ada 3, jadi ada 0, 1, 2. Jadi di sininya i-nya sama dengan 0 dan kemudian ada i kurang dari sama dengan 2. Kemudian karena kita di sini memakai increment, nah kita harus masukkan juga peningkatannya, yaitu i++. Pada for bagian kedua kita memberikan perintah nilai batas untuk kolomnya. Kolomnya itu ada 3 teman-teman, karena kolomnya ada 3 dan dimulai dari 0. Jadi di sini J sama dengan 0. J sama dengan 0. Sebenarnya I dan J ini tidak harus dipakai I atau J, bisa juga B atau K untuk menentukan
sesuai dengan inisial baris dan kolomnya. Tapi di sini saya menggunakan J, jadi J karena mulai dari 0, jadi J-nya sama dengan 0 dan nilai batas akhirnya itu ada 2, jadi J kurang dari sama dengan 2. Karena tadi ada 3 kolom ya teman-teman, jadi ada 0, 1, dan 2. Jadi itu batas akhirnya itu kurang dari sama dengan 2 saja. Dan di sini kita menggunakan peningkatan yaitu plus plus, jadi tidak lupa juga kita masukkan itunya J plus plus. Kemudian kita memanggil nilai indeksnya yaitu I atau barisnya, kemudian kolomnya. Nah, cara ini lebih singkat teman-teman, dan hasilnya akan tetap sama. Kita akan mencoba mengcompile filenya ini. Nah, ini teman-teman tidak ada perbedaan sama sekali untuk hasilnya, kecuali cara pengerjaannya yang lebih singkat. Dan saya sarankan kita menggunakan metode yang ketiga ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Saya Emilianus Dani dengan NIM 22115012 mengucapkan terima kasih.